Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Beriman kepada Allah adalah topik paling inti dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Kita sudah menjelaskan bahwa beriman kepada Allah, percaya kepada Allah itu adalah fitrah manusia. Kemudian kalau seandainya fitrah manusia ini telah terkontaminasi, tidak mampu lagi untuk mengetahui kebenaran, maka diberikan argumen bukti akan adanya Allah. Bukti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah adanya argumen imkan atau dalil imkan, bahwa sesuatu yang sifatnya adalah mungkin terjadi, itu perlu kepada sebab. Adanya sebab akibat, kita mengetahui bahwa mesti di sana ada penentu dan penentu ini mestilah adalah Allah Subhanahu wa taala dalam adanya segala sesuatu, penciptaan segala sesuatu. Selanjutnya, banyak argumen lain dikemukakan oleh para ulama. Selanjutnya adalah misalkan dalil apa yang disebut dengan dalil yang butlan at-tasalsul wad daur, yaitu mustahilnya terjadi suatu sebab akibat tanpa henti, tanpa ada penentu di belakang daripada itu. Nah, contoh misalkan ini adalah dalil logika bagi orang-orang yang dia itu fitrahnya belum mampu menerima kecuali dengan secara logika. Di sana kita menyatakan bahwa di sana mesti ada Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Apabila sesuatu yang mungkin terjadi telah terjadi, maka di sana mesti ada penentu di belakang daripada itu. Walaupun sebab akibatnya itu panjang, tapi di ujung daripada itu mesti ada penentu. Misalkan kita pergi ke rumah seorang kawan, kita dapatkan ada bunga yang sangat indah. Lalu kita tanya, bunga ini dari mana? Bunga ini katanya dari tetangga. Nah, tetangga pergi, kita tempat tetangga, dibilang bahwa bunga ini berasal diambil dari mana? Bunga ini katanya sumbernya itu dari tetangga sebelah. Terus tetangga itu katakan lagi itu bunganya bersumber dari tetangga sebelah. Terus kalau seandainya rentetan sumber sebab daripada sesuatu, ada bunga yang indah tadi, kita mau cari sumbernya dari mana, kemudian dikatakan pada sumbernya dari tetangga sebelah bilang dari tetangga di sebelah, terus begitu sampai tanpa ujungnya, tanpa ketahuan dari mana sumbernya. Akal mengatakan mustahil, mesti ada satu sumber, dari situlah asal bunga ini. Kalau seandainya tetangga itu menyatakan lagi, tetangga mana? Tetangga nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai kemudian dia tetangga nomor 10 bilang itu bunga bersumber dari rumah kawan kita. Balik lagi gitu sumbernya, siklusnya balik lagi ke belakang. Kita akan berpikir bahwa mustahil. Kawan saya bilang dia ambil dari tetangga. Ternyata tetangga terus mengatakan dari tetangga yang lain itu bilang dari rumah kawan kita. Itu kan siklus balik kembali. Nah, ini juga mustahil. Jadi kalau seandainya rentetan sebab akibat itu terus sampai akhir secara logika, tanpa akhir itu adalah mustahil. Begitu juga kalau balik kembali itu juga mustahil. Itu yang dikatakan oleh para ulama, mestilah sebab akibat daripada sesuatu itu ada ujungnya. Itulah sebab daripada segala akibat yang terjadi. Asbabul musabbabat, sebab dari segala musabab. Secara logika dikatakan bahwa kalau manusia bisa melahirkan manusia dan kita berasal daripada ayah, daripada kakek kita, kemudian terus begitu, mesti ujungnya adalah ada yang
menciptakan manusia yang pertama. Nggak mungkin akan terus manusia ini tanpa ada pencipta awal daripada manusia yang pertama. Nah, logika ini menyatakan bahwa ya, setiap sebab itu mesti berhenti pada sebab yang pertama, yang dia itu tanpa ada sebab setelah itu. Maka logika ini dengan demikian menyebutkan mestilah Allah Subhanahu wa taala Tuhan pencipta, disinilah asal muasal segala sesuatu. Kalau tidak, logika akan mengatakan mustahil sesuatu itu tanpa ada permulaannya, sedangkan dia adalah sesuatu yang mungkin. Ya, kita bicara sesuatu yang mungkin secara logika. Dan makhluk ini adalah secara logika adalah sifatnya adalah mungkin saja keberadaannya. Selanjutnya, ya, dalil dikatakan oleh para ulama bukti adanya Tuhan juga, ya, bahwa ketika kita melihat penciptaan Allah di alam, kita mendapatkan hikmah dan tujuan daripada segala sesuatu yang ada. Adanya hikmah dan tujuan daripada ciptaan Allah yang ada ini menunjukkan mesti sesuatu ini tidak terjadi secara sia-sia, mesti ada yang mendesain dari sejak awal. Kenapa di bumi kita melihat bahwa laut lebih banyak daripada daratan? Kenapa ya? Angin yang kita hirup itu tidak bisa terlihat. Kenapa ya? Bulan itu dan matahari, kemudian bumi, jaraknya seperti itu. Bahwa bulan dengan bumi ada jarak tertentu, kemudian antara bumi dengan matahari ada jarak tertentu pula. Kalau seandainya laut kita itu luasnya lebih kecil daripada daratan, para ahli semua mengatakan, saintis mengatakan bahwa bumi akan sangat panas, tidak layak untuk dihuni. Kalau seandainya matahari dengan bumi kita lebih dekat daripada kondisi saat ini, maka bumi akan panas, kemudian bumi akan berputar lebih cepat, maka siang dan malam dan tahun akan lebih cepat. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi kepada makhluk yang hidup di atasnya. Kemudian ukuran bumi kita ini bulat, setelah itu bumi yang bulat ini punya ukuran khusus. Kalau seandainya bumi kita lebih besar dari keadaan saat ini, ya, maka kita yang berada di atas bumi akan sulit untuk bergerak karena gravitasi bumi lebih kuat, maka pergerakan di atas bumi akan sulit. Kalau seandainya bumi kita lebih kecil daripada saat ini, maka dengan demikian orang yang berjalan di atas bumi juga akan terhoyong-hoyong ketika berjalan. Tapi ternyata bumi kita ukurannya sudah pas. Ukuran yang pas ini ya memudahkan kita untuk berjalan di atas muka bumi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dengan demikian, terciptanya apa yang kita lihat di atas muka bumi ini, itu menunjukkan bahwa di sana ada tujuan yang diciptakan oleh Allah secara khusus, karena semuanya ada maksud dan tujuannya. Binatang yang diciptakan Allah sampai hama yang ada itu ternyata berguna, bermanfaat bagi alam. Maka mungkinkah sesuatu yang telah ada seperti itu diciptakan ya dengan ada tujuan yang kita tahu, ada hikmah di belakang daripada itu, bahwa itu tidak ada penciptanya? Tidak mungkin. Logika menyatakan bahwa kalau sesuatu itu ada tujuannya, ada hikmah di belakang daripada keberadaannya, mestilah di sana ada yang menciptakannya. Ini yang disebut dengan dalil hikmah, dan di sini kita dapatkan banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang dalil tersebut. Contoh misalkan daripada surat Fatir ayat 27 sampai 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat.
Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sungguh banyak ayat-ayat ini di dalam Al-Quran. Tadabburi ayat-ayat ini, ayat-ayat hikmah yang ujungnya adalah membuktikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.